11 tahun Sonora FM Semarang. We're all begin again. Sonora FM. Yes, sahabat Sonora sudah kembali lagi bareng sama Grace Cantona. Dan sekarang ini kalau misalnya penasaran bisa langsung ke Instagram @sonora_Semarang. Karena saya sudah live di sana bareng sama salah satu, saya bingung nih mau nyebutnya apa, runner iya, healthy food enthusiast iya, handcrafter iya, Mas Imam Santosa. Selamat sore Mas Imam. Hai, selamat sore Mbak. Selamat sore semuanya. Sehat ya Mas Imam ya? Insya Allah sehat. Mas Imam lagi di mana nih posisi sekarang? Ini lagi di kantor. Oh, di kantor ya? Udah ngantor Mas? Udah WFO lagi? Sudah. Kalau boleh tahu kesehariannya sebenarnya bekerjanya sebagai apa sih Mas? Saya sales dan PR manager dari Tavern Group. Dan ini salah satu di outletnya di Tavern. Oke, asik banget tuh sore-sore di situ. Betul. Pemandangannya juga bagus. Tuh kan bagus kan, di daerah itu emang bagus tuh. Nah, Mas Imam ini kan seorang PR gitu ya, tapi ternyata setelah diulik-ulik lagi juga seorang, kalau saya bilang sih apa ya, healthy enthusiast gitu, karena olahraga iya, makan makanan sehat juga iya. Boleh diceritain nggak sih Mas sebenarnya awalnya terjun ke dunia yang serba sehat itu gimana sih ceritanya? Oke, kalau pola makan sehat kan memang udah dari dulu sih sebenarnya, karena kan saya anak kampung. Anak kampung itu terbiasa dengan kalau mau makan sayuran yang ngambil dulu di kebun, terus kemudian dibawa masuk, kemudian dimasak. Jadi saya terbiasa dengan jajan pasar, bikin makanan sendiri dan sebagainya, no MSG lah dan sebagainya. Jadi pola itu sudah tertanam dari kecil. Jadi ketika memutuskan suatu hari saya pergi ke sebuah tempat, kemudian saya disuguhkan daging yang kalau di Indonesia kan kalau makan kan mesti udah semuanya well done, kayak rendang lah, digoreng, apalah kayak gitu, semuanya well done. Suatu hari saya disuguhin makan, mampu nggak usah order, aku aja yang order. Kemudian disuguhin daging yang medium rare gitu, terus kan masih ada kayak jusnya ya, itu saya pikir itu darah. Saya nggak bisa makan inilah, habis itu langsung memutuskan mau jadi vegetarian. Begitu, jadi switchnya gampang banget karena udah terbiasa sebenarnya. Karena awalnya udah terbiasa makan sayur kayak gitu, makan makanan, terus suatu hari makan daging medium rare. Betul. Terus akhirnya jadi nggak bisa makan daging. Oke. Kayak itu triggernya aja sih, Tapi karena memang karena udah bawaan dari, emang Mas Imam asal mana sih, asli mana sih, bukan asli Semarang? Saya dari Purbalingga, Sumanto tahu, tetangga saya. Oke ya, nggak jauh-jauh banget lah ya Purbalingga sama Semarang lah ya. Oke. Nah, berarti Mas Imam ini jadi vegan atau vegetarian? Karena kan beda tuh vegan sama vegetarian gitu kan? Saya vegetarian dulu dari tahun 2004 sampai 2005, 2005 sampai 2013 itu vegan. Cuman 2013 itu saya kena usus buntu, cuma nggak tahu kenapa itu saya butuh waktu recovery itu 1 bulan sendiri, jadi nggak mau nutup-nutup. Akhirnya dokternya ya udah kamu makan normal dulu aja, siapa tahu itu membantu untuk recovery lebih cepat. Terus kemudian akhirnya saya putusin untuk makan susu, telur lagi, tapi untuk dagingan udah nggak bisa. Akhirnya dari itu sudah balik makan susu, telur, ataupun anak keturunannya. Jadi kayak keju, kue, dan sebagainya. Olahannya. Itu jadi sekarang sih masih vegetarian. Cuma lagi proses untuk lebih ke plant-based. Kalau orang ngomongin vegan, vegetarian itu terlalu kaku sih. Jadi sekarang lebih ke plant-based. Jadi semuanya yang serba dari tanaman. Serba dari tanaman, oke. Mas Imam, mungkin kalau masih sedikit ya orang yang aware tentang apa sih bedanya vegan terus vegetarian. Nah ini tadi ditambahin lagi plant based apa nih gitu, bisa nggak Mas Imam mungkin menjelaskan, menyederhanakan secara singkat apa itu vegan, vegetarian dan juga plant based? Oke, sure. Kalau vegan itu purely hanya tumbuhan aja, semua yang makanan yang berasal dari tumbuhan aja. Jadi anak keturunannya dari hewani pun nggak akan ada sama sekali. Kayak misalnya rotinya pun semuanya yang dari plant based atau dari tumbuhan semuanya. Kalau kadang kita kan kalau kita beli roti kan kadang masih ada susunya atau dari margarinnya dan sebagainya itu.
Kalau vegetarian itu ada beberapa pilihan, ada yang oke, saya vegetarian, saya tidak makan daging tapi masih makan ikan, atau saya misalnya masih makan susu dan sebagainya. Dia ada pilihannya, ada beberapa sih. Tapi kalau menurut saya pilihannya apapun sih, kalau saya tidak ada alasan untuk religion atau apa ya yang berhubungan karena saya terlalu cinta dengan hewan dan sebagainya, tujuannya hanya saya suka tumbuhan, ya sudah, keep going with that. Dan ternyata efeknya juga ada kok, jadi ya sudahlah kayak gitu. Itu. Kalau plant based memang, kalau plant based basically memang sudah vegan karena memang semuanya itu purely dari tanaman, dari apa, tumbuhan lah. Jadi kalau misalnya mau bikin roti itu, perekatnya pakai apa, pakai biji-bijian apa dan sebagainya, semuanya diganti atau disubstitute dengan pun yang dari tumbuhan begitu. Itu sih sebenarnya vegan sama lah dengan plant based, cuma kan plant based lebih terdengar lebih pop, lebih easy, catchy lah gitu, jadi orang lebih mudah untuk itu apa, oke, saya mau ikut plant based deh gitu. Jadi kedengarannya lebih apa, lebih ear catching gitu ya, lebih fun, lebih gak yang saklek banget vegan gitu ya. Kalau kalau kita ngomong ini, aku vegan, berarti kalau misalnya pergi ke restoran mesti ditaruhnya apa? Salad, terus kemudian harganya mahal, jadi nggak fun. Padahal kan kalau orang vegan, plant based itu banyak banget makanan, dari bakso, yang dari tempe lah, benar. TVP lah dan sebagainya, macam-macam. Jadi lebih fun aja gitu. Tapi berarti kalau plant based itu bener-bener nggak boleh makan daging atau ikan ya Mas ya? Atau boleh di kayak cheating day-nya gitu? Itu tergantung masing-masing orang sih. Kalau yang memang purely karena religion, biasanya ya sudah, kalau saya memutuskan menjadi vegan ya sudah vegan. Saya bukan karena alasan apapun, karena memang pilihan pribadi, saya mau makannya tumbuh-tumbuhan. Jadi ketika sekarang saya memutuskan makan daging juga nggak apa-apa. Cuma saya di fase yang udah nggak mau makan apapun yang dari tumbuh-tumbuhan begitu. Sudah kayak hari ini saya semuanya cuma di steam aja atau dikukus bekal saya. Jadi repotnya di situ karena kan tidak semua tempat menyediakan makanan untuk vegan, vegetarian atau plant based. Jadi harus repot. Pokoknya harus masak sendiri, bawa bekal sendiri. Saya selalu bawa bekal buat siang maupun malam begitu. Berarti Mas Imam juga ngurangin atau bahkan sama sekali nggak konsumsi minyak ya? Karena tadi bilangnya kan di steam atau direbus kan? Ya. Nggak pakai sama sekali, bahkan butter pun nggak, margarin. Butter, olive oil juga nggak? Olive oil juga nggak pakai juga, extra virgin olive oil? Ada sesame oil, minyak wijen masih kadang, cuma bukan aromanya kan ya. Kadang biasanya buat dressing, buat salad dressing. Iya benar. Nah, Mas Imam, tapi so far selama berarti udah istilahnya udah mulai makan yang makan makanan sehat gitu, plant based atau vegetarian, itu kan dari 2005 ya tadi ya, sampai sekarang ya? Ya betul. 2005 sampai 2020, which is 15 tahun. Wow, 15 tahun itu konsistensi yang luar biasa gitu kan ya. Nah, tapi anyway Mas, bahan makanan apa sih yang substitusinya tuh susah banget? Kayak misalnya butter nih ya, butter atau mentega, margarin. Ini so far yang masih susah banget nemuin substitutionnya apa tuh? Yang paling susah sebenarnya kayak misalnya bahan-bahan yang nggak ada substitutnya, misalnya omega 3. Omega 3 itu nggak ada substitutnya. Jadi ya sudah, nggak dapat substitut sama sekali. Cuma untuk yang lain misalnya kita sautet atau oseng gitu. Selalu kan orang pikirnya harus pakai minyak, padahal masak pakai air pun bisa. Jadi airnya sedikit, terus lama-lama bumbunya dulu, terus kemudian karena kan originally sayuran kan itu berapa persennya kan air. Betul. Jadi mereka sudah mengandung air, betul. Jadi nggak perlu yang minyak dan sebagainya juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi cuma masalahnya kadang seasoningnya kan kadang kurang. Jadi saya alternatifnya biasanya pakai herbs kayak bawang putih yang banyak atau nutmeg yang banyak dan sebagainya kayak gitu. Untuk biar rasanya tidak membosankan. Begitu. Jadi seasoningnya pun tetap harus pakainya bukan yang MSG ya, bukan yang bumbu-bumbu instan enggak, tapi
manfaatkan bumbu-bumbu dapur yang itu emang rempah-rempah banget. Betul. Tapi Mas Imam, apa sih yang paling dirasain dengan mengkonsumsi makanan yang plant based atau yang istilahnya sayuran doang gitu? Bedanya apa tuh di tubuh? Kalau secara ilmiah kan saya nggak pernah ngukur diri saya pribadi apakah saya dulu makan daging sama nggak makan daging kan hasilnya apa. Cuma secara pribadi lebih enak aja, lebih misalnya contoh ketika saya disuguhin sesuatu itu udah kayak ini bahannya itu, jadi lidahnya itu lebih sensitif, jadi tahu karena kan udah terbiasa makan mentah. Kayak di sayur kan kalau ada sayur yang belum pernah makan saya cobain gitu, masih mentah, nggak apa-apa itu karena itu bagian dari rasa kan. Terus paling itu in terms of sehat mungkin kalau menurut saya sih lumayan secara sehat karena misalnya di kantor saya sebelumnya saya 11 tahun kerja di sana ya nggak sakit kayak gitu, jadi cuti sakitnya utuh. Terus ya paling itu nggak gampang capek, nggak gampang sakit, apalagi kan saya juga ketika ini kan butuh asupan energi yang saya juga dapat maksimal dari makanan saya itu. Oke. Kalau Mas Imam berarti proteinnya dapatnya dari mana selain kedelai, selain nabati kayak gitu, dari kacang-kacangan? Gimana? Kalau protein terus lemaknya itu dapatnya dari mana? Proteinnya banyak banget, dari jengkol, ada tahu, tempe, biji-biji dan jengkol beneran bisa? Tempe juga proteinnya sangat tinggi. Jengkol. Itu. Jadi sebenarnya cukup, kebutuhannya cukup kok untuk nutrisi dari vitamin, protein, lemak dan sebagainya. Begitu. Oke. Nah, berarti kalau Mas Imam sendiri nggak bisa dong makan makanan atau cemilan-cemilan yang apalagi kalau orang sweet tooth gitu ya, kayak yang cake, kayak yang gitu-gitu udah nggak makan sama sekali dong berarti? Saya juga gluten sensitif, jadi sebenarnya roti-rotian itu kan ada glutennya dari tepung, itu juga kan saya sensitif, jadi kalau banyak mengkonsumsi itu kan juga agak susah untuk urusan belakangnya. Cuma jadi alternatifnya ngambilnya kayak tadi, ngambilnya buah, terus kadang kacang-kacangan kan juga banyak banget, terus jajan kadang bikin sendiri juga, jadi alternatifnya banyak banget. Karena di pasar itu banyak banget bahan yang bisa kita manfaatkan, itu harganya murah-murah lagi. Benar. Asal nggak malas explore aja ya Mas ya. Betul. Tapi anyway, Mas Imam ini kan juga seorang runner, seorang pelari gitu kan. Udah dari tahun berapa Mas jadi runner, jadi pelari? Lari dari tahun 2011. 2011 itu status udah vegan ya? Udah vegan ya? Sudah vegetarian. Dia sudah vegan malah waktu itu. Oke. 2011 sampai sekarang masih aktif pelarinya? Masih Lari jalan terus? masih aktif. Masih ya? Masih aktif. Masih jalan terus. Gak lemes apa? Ketika harus lari, tapi yang dikonsumsi cuman sayur-sayuran gitu loh. Ini mungkin jadi pertanyaan banyak orang gitu. Nggak ada masalah sih, karena sudah terbiasa, jadi tahu asupan yang cukup yang dibutuhkan tubuh kita untuk kita misalnya melari, misalnya contoh kayak lari ke gunung, kalau kita mau itu udah tahu apa yang harus aku bawa gitu. Jadi sekarang kan roti vegan kan juga banyak, biasanya saya bikin sandwich, semuanya dari tumbuh-tumbuhan atau bawa kacang-kacangan, terus dark coklat dan sebagainya. Jadi resources untuk menjadi seorang vegan atau vegetarian itu cukup banyak, jadi jangan takut. Yang penting tahu apa yang dibutuhkan, nutrisi apa yang dibutuhkan. Sekarang nutrisionis juga banyak kok, jadi bisa tanya, dok kalau saya mau melakukan olahraga ini kebutuhannya apa aja, lah kan tinggal saya butuh protein, dapatnya dari mana, begitu. Itu sih. Oke. Nah, kalau Mas Imam sendiri kenapa awalnya bisa tertarik untuk menjadi seorang pelari atau seorang runner gitu Mas? Waktu sebenarnya kalau suka lari sih suka ya dari lama, cuma yang membuat tiba-tiba bener-bener kayak keranjingan itu waktu itu ada temen dari Jakarta, saya temen deket waktu itu, kita sama-sama di LSM, terus tiba-tiba ngajakin, aku di Semarang lari yuk, kayak gitu, kapan Mas? Malam-malam gitu, tiba-tiba ya udahlah, karena udah lama saya ngefans juga sama beliau, namanya Bang Pula, ya udah
lari gitu. Tapi malam-malam dan waktu itu di belakang Undip yang masih banyak kebun dan banyak sapi, kebunnya malam-malam pula. Betul. Cuma waktu itu juga ada satu temen, salah satu orang yang juga ikut lari. Waktu itu beliau namanya Mimirian itu dari Cepu. Beliau perempuan, sudah anak juga. Tiba-tiba beliau datang dari Cepu, datang ke Semarang cuma buat lari bareng kita rame-rame bertujuh waktu itu. Dan dia mau dan dia mampu. Itu yang benar-benar menurut saya langsung menginspirasi loh. Dia aja ibu-ibu udah beranak juga masih menyempatkan diri untuk lari dan bela-belain ke Semarang, PP, Tepu Semarang. Terus kemudian teman saya yang dari Jakarta itu akhirnya membrainwash, yuk lari ke kebun, lari di jalan dan sebagainya. Lama-lama seneng karena seru aja ketemu banyak orang. Waktu itu juga kan udah booming di Jakarta kan, jadi rame. Jadi ya udahlah, ikut terus. Lama-lama udah menjadi kayak habit aja. Plus ketemu banyak teman dari background yang banyak banget. Itu yang bikin senang sih. Jadi ketemu teman-teman baru dari background yang banyak banget. Ada yang dari mahasiswa, ada dokter, ada PR dan sebagainya. Itu dan sampai sekarang kita masih berhubungan lah gitu. Jadi memang awalnya karena nggak sengaja diajakin aja gitu ya, tapi akhirnya jatuh cinta. Betul. Ya Mas ya. Keblondro. Tapi kalau Mas Imam sendiri tipe runner yang apakah memang kan ada nih orang-orang yang memang suka lari karena ngejarnya aku pengen ikut maraton ini itu gitu. Ada yang suka lari sebagai salah satu alternatif olahraga karena ya udah yang emang paling gampang dan bisa kan lari gitu. Nah, kalau Mas Imam tipe yang mana nih? Tipe yang memang buat lomba atau buat hobi aja atau gimana? Ya. Kalau saya lebih ke rekreasional. Jadi memang olahraganya buat rekreasi karena saya kan senang banget belusuan, jadi ketika lari itu bisa belusuan. Jadi ketika kita pergi pakai transportasi umum atau bawa kendaraan sendiri kan kadang bisa ya belusuan. Tapi kalau kita lagi lari gitu bisa ada gang sempit nih, ya udah kita ke sana aja. Ada kebun nganggur, ya udah lewat ke sana gitu. Dan kebiasaannya jadi tiap minggu pasti ada teman-teman itu pada ngajakin Mas Imam kesini yuk. Jadi kayak jadi jadwal rutin untuk belusuan. Begitu. Oke. Berarti Mas Imam kalau untuk lari, apakah emang everyday ada waktu tersendiri buat lari gitu? Atau seminggu cuma berapa kali aja, tapi ada jadwal tetapnya? Kalau jadwal tetap nggak terlalu sih, cuma seminggu sekitar 3-4 kali. Karena kan kalau udah terbiasa lari, kita tahu tubuh kita sendiri kok, oh aduh aku lagi capek banget. Jadi tubuh itu ngomong, ya udah kamu istirahat lebih, nggak usah hari ini, nggak usah lari. Tapi secara rutin 3-4 kali. Ada beberapa temen yang sampai 5, bahkan rehatnya cuma sehari aja. Cuma kayaknya saya udah jompo, jadi ya udah 3-4 aja udah cukup. Buat menjaga lah ya Mas ya. Buat menjaga apa yang sudah ini sampai sekarang. Nah, tapi kalau misal kayak lomba maraton lari atau apa gitu ya kan banyak tuh di Jawa Tengah ataupun di luar kota. Mas Imam juga sering ikut nggak sih? Sering ikut, cuma ini udah 2 tahun ini saya udah nggak ikut sih karena pertama saya ada cederanya serius, jadi kakinya kebanyakan dipakai kayaknya. Jadi ya sudah, jadi sekarang back to basic, yang lari memang untuk menjaga fitness saja. Jadi paling 5 kilo, terus kadang belusuan sama teman-teman ke bukit, ke gunung, kemana lah. Jadi lebih ke untuk menjaga kesehatan tubuh aja. Tapi dulu hampir pokoknya sebulan bisa 2-3 kali ikut event race begitu. Wow. Dari cuma sekedar 5 km sampai paling jauh itu 127 kilo. Really? 127 kilo, Mas? Itu kayak dari Semarang ke... Itu dari Purwokerto ke Dieng. Itu dari jalur dari Purwokerto sampai ke Dieng yang bawahnya Puncak Sikunir itu kan ada kayak danau lah sampai situ. Masa itu kemarin habis naik dari Dieng, naik mobil aja tuh rasanya jauh banget loh. Ini lari. Wow, 127 kilo, gila-gila. Itu betul, tapi waktu itu kan motivasinya tinggi. Itu lomba ya? Atau memang pengen aja gitu? Itu buat charity. Jadi memang motivasinya tinggi. Jadi saya diberi waktu selama 3 bulan untuk galang dana. Setelah galang dana, kan saya kayak mewujudkan kayak niatku. Kalau saya sudah menggalang dana, saya akan lari dari ini. Waktu itu rame-rame, jadi memang nasional, skalanya kan nasional. Jadi pesertanya dari seluruh Indonesia ada. Jadi kita lari bareng-bareng, startnya di Purwokerto, finishnya di Dieng. Totalnya kita secara keseluruhan
sekitar dapat 2 miliar kalau nggak salah, dan itu semuanya untuk pendidikan. Wow, Begitu. wow, Dan luar itu biasa. selalu setiap tahun di bulan Desember. Di bulan Desember. Ya, cuma nggak tahu ini bulan Desember nanti akan ada apa nggak, karena kan masih ada pandemi ya. Benar, Mas. Nah, Gitu. itu 127 kilo berapa hari? Terus berapa kali istirahat 37 tuh? jam. 37 jam. 37 jam. 1,5 hari doang ya? 1,5 hari ya, bener ya? Karena Satu nggak hari boleh 20. lebih dari itu. Kalau lebih dari itu didiskualifikasi. Oh, I see. Wow, itu pulang-pulang mungkin Iya. pijetan seminggu ya, Mas? Pijetan terus tidur seminggu. Itu udah kayak kalau jalan apalagi naik turun tangga udah kayak orang jompo. Oh, luar Ngengkeng. biasa. Luar biasa sih pengalamannya sih. Iya. Keren. Banyak Tapi soalnya kan kalau- sekarang lari banyak dipakai buat untuk kegiatan amal, untuk benar. kampanye begitu. Benar, Jadi benar. lari itu nggak melulu hanya untuk ya olahraga atau lomba, tapi lari itu bisa dimanfaatkan untuk banyak cross field lah, untuk misalnya kadang ada orang kemarin promo minuman bisa pakai lewat lari dan sebagainya. Jadi, Benar. karena memang lagi seru-serunya kan, rame, lagi hype. Kayak sekarang mungkin sepeda bisa dimanfaatkan tuh untuk banyak hal. Karena lagi hype. Benar, nggak cuma sekedar ngumpul-ngumpul nongkrong-nongkrong update instastory-nya doang ya, tapi bisa dimanfaatkan Betul. buat hal yang lain. Nah, Mas Imam kan Betul. berarti sekarang udah 2 tahun belakangan udah nggak ikutan kayak maraton atau race-nya kayak gitu ya, lomba-lombanya lagi. Nah, terus Ya. untuk mengisi waktunya selain bekerja sebagai PR ini tadi, terus juga mungkin lari sebagai rutinitas, ada hal lain yang dikerjakan nggak sih, Mas? Saat ini masih banyaknya ya itu sih, paling ya lari belusuan itu sama teman-teman, terus kemudian kerja, sama paling baca buku, sama kadang Oke, bisa diulangin Mas tadi agak putus-putus soalnya sama crafting. Oh, nah, Crafting. Nih, ini kayaknya Mas Imam tuh Ya. serba bisa ya. Makanan sehat bisa, Nggak lari juga bisa, sih, karena memang crafting bisa. malas aku diem. Kalau crafting apa tuh Mas? Kalau boleh tahu bikin kerajinan apa? Eh, lebih banyak sih apa ya, jadi apa ya, kayak menggunakan apa sih istilahnya, I don't know what do you call it, jadi kayak nanti bisa dibentuk kayak buat apa namanya, iring, apa namanya, kayak bandul untuk kalung, terus kemudian Oh. kiring, gantungan kunci, atau apa namanya, key holder yang sekarang ya? masih ada orderan ya, yang masih banyak orderan sih untuk yang apa namanya, keychain gitu, jadi kayak gantungan buat tas ataupun buat kunci. Itu apa bahan dasarnya? Clay kah? Atau... Itu dari wool. Oh, dari wool. Oh, oke. Ya. Jadi Jadi kayak kayak mungkin pom-pom kayak gitu. itu bukan knit ya Mas, bukan knit ya, bukan rajut ya tapi ya. Bukan. Jadi lebih kayak pom-pom, terus kemudian apa sih istilahnya, kayak rumbai-rumbai gitu. Oh, I see. Oh iya, pom-pom earrings ya, tahu langsung ada di sini nih. Kalau yang kanting-kanting kayak model pom-pom style kayak gitu gitu lah, kan. Iya. style gitu. Betul. Iya, lucu banget. Itu juga maksudnya diproduksi secara massal kah atau emang cuman open pre-order aja sih, Mas? Saat ini masih made by order aja, karena apa namanya, waktunya kan kadang masih terbatas ya. Jadi karena ya, jadi saat ini made by order aja. Ini Mas Imam sendiri yang ngerjain, pure Mas Imam sendiri. Betul, saya sendiri. Kurang Iya, kerjaan. serba bisa banget, keren loh ya. Nah Mas Imam kalau misalnya pengen lihat hasil craftingnya atau handicraftnya bisa di mana sih? Karena saya tuh biasanya sih aksesoris tuh suka cuma nanti-nanti doang gitu, apalagi yang unik-unik gitu. Jadi tertarik pengen lihat. Waktu itu ada Instagram sih, cuma udah mati lama karena memang apa namanya, waktunya kan terbatas banget. Waktu itu ada di @watu_id. Cuma udah lama banget off. Ya kayak beberapa teman yang masih udah tahu kan, paling tinggal Mam, aku minta tolong bikinin ini, berapa biji, warnanya ini dan sebagainya. Udah tinggal jadi made by order aja. Made by order aja. Berarti bisa custom ya, bisa custom, atau kalau mau lihat katalognya juga
Ada nggak Mas? Mas mau ada ya beberapa katalog contohnya gitu? Ya, apa sampel. Nanti aku bikinin deh. Oke deh, boleh deh nanti ya. Dan nah, kalau ini karena waktunya mepet nih Mas. Sebenarnya saya masih Iyalah. pengen tanya-tanya banyak gitu kan. Tapi karena waktunya mepet, kalau misal pengen tahu so far misal nih ada sahabat sonora yang penasaran pengen pengen tanya-tanya seputar plant based atau vegetarian, terus pengen tanya-tanya juga Ya, tentang handcraftingnya bisa ya. kemana Mas? Social media maybe di mana, di Instagram atau di mana gitu? Bisa add Instagram ini aja @imatam Mm-mm. PZ di belakang. Oke. Silahkan aja. Karena saya juga butuh banyak temen untuk apa kayak vegetarian kan komunitasnya kayaknya nggak ada ya. Ada sih Mm. paling kayak pasar sehat gitu kayak itu Mm-mm. komunitas ngumpulnya orang-orang yang memang senang dengan apa ya plant based. Cuma untuk yang orang-orang vegetarian kan kalau menurut saya sangat sedikit Benar, sekali di benar, benar. Semarang. Benar. Buat teman-teman mungkin yang vegetarian yang pengen syukur-syukur bisa bikin sebuah komunitas ya Mas ya, buat ini saling tukar Sure. informasi gitu kan, tukar Ya, informasi, kemudian mungkin bisa direncanakan piknik bareng sebulan sekali tapi menunya menu-menu vegetarian, it's okay, that's good gitu loh. Karena belum ada gitu kan di Semarang ya. Bisa di @imatams IMATAMZ ya, benar ya Mas ya? Oke, Mas Imam Santosa, terima kasih banyak buat waktunya sore hari ini thank ya Mas you. ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu ya, Bye-bye. sukses Have a ya. good time. Have a good day, Amin. bye. Bye. 11 tahun Sonora FM Semarang, we're all begin again. Sonora FM.